Gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi yang Anda sampaikan ini pembelaan Anda lagi-lagi sebagai pengikut Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sekarang saya kasih data, Bang. Saya kasih data. Ya. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ini setelah membangkitkan Lazarus. Ya, ya. Yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat mukjizat banyak. Yesus ini melakukan banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang akan percaya kepadanya. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang banyak akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, ini latar belakangnya tuh. Kalau kita biarkan Yesus bermukjizat terus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau semakin banyak orang yang percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu latar belakangnya. Bukan dosa waris segala macam, bukan nebus dosa segala macam. Ini latar belakangnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Nah, ini imam besar ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan pastor, bukan pendeta, apalagi jemaat. Ini imam besar, ahli Taurat. Dia yang paham tentang kitab-kitab Yahudi. Imam besar pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, imam kepala ini yang ngomong, lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar, pendeta nggak nyambung, nggak level dia. Dia imam besar. Tahun itu pun dia bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai, yaitu anak-anak Yakub. Jadi bukan hanya Yehuda, bukan Israel saja, bukan cuma satu orang saja, bukan satu golongan saja, tapi seluruh anak-anak Yakub yang sudah dibuat bercerai-berai. Itulah Yesus tujuannya mati. Ya. Maka dikatakan, sabar. Maka dikatakan di data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, disitulah mulai kemudian Yesusnya diputuskan untuk dibunuh dengan cara apapun. Bukan karena unsur yang lain, dosa waris lah, tebus dosa lah, menerima kutuk lah, nggak ada itu cuman tempelan yang kemudian dimasukkan oleh orang-orang Kristen dan pendahulunya. Padahal tuan rumah sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka itu dirampas oleh Roma, sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Oke. Begitu ya. Kawan, silakan. Nah, pertama ya, menanggapi Yohanes pasal 11 ayat 50, dan kamu tidak insaf, tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini, bangsa kita ini binasa. Jadi tumbal, ya, karena di dalam tradisi Yahudi ada tumbal-tumbal, ya, itu kita lihat sendiri di Perjanjian Lama, ya. Apakah benar kalau Yesus ditumbalkan supaya jangan bangsa Yahudi itu punah oleh Romawi? Ternyata tidak. Dia sudah menumbalkan, kata Bang Suma, bahwa dia sudah menumbalkan, ya. Tetapi buktinya pada tahun 70 hancurlah bait Allah itu, diruntuhkan oleh orang Roma, dan bercerai belailah mereka, lari, ya.
ada pembunuhan besar-besaran. Nah, itu berarti tumbal itu sia-sia kan? Nah, kembali kepada kenapa Yesus itu dihukum mati, ya. Kata sekali lagi ya di pasal sebelumnya, itu pasal 10 ayat 31 saya bacakan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, ya, bukan dari diriku sendiri, ya, yang kuperlihatkan kepadamu, menyembuhkan orang, ya. Nah, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, ya, merajam? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Allah itu adalah Yehova. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, inilah yang diyakini oleh oten-oten saudara saya, mayoritas, bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Jadi sama dengan orang-orang Yahudi itu, sama dengan Kayafas, ya, sama dengan para ahli kitab yang menghukum mati. Jadi sebetulnya mereka berpihak kepada yang menghukum, bukan kepada Yesus. Ya, mereka sama pikirannya bahwa Yesus adalah Allah, adalah Yehova. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Inilah kelemahan saya katakan tadi, bagus kalau saya diundang itu sebagai narasumber di gereja supaya teman-teman Kristen itu bisa paham, ya, secara lugas terkait dengan isi Bible. Ketika saudara membaca Yohanes 10 nomor 31, diteruskan dong. Apa klarifikasi Yesus? Ketika dituduh menyamakan dirinya menghujat Elohim. Apa klarifikasinya Yesus? Ya dibaca toh. Yesusnya mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dijelaskan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Siapapun, mau dia cicak, burung, kodok, malaikat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Dia mengaku Elohim. Kenapa? Karena dia mewakili Elohim. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Aku pun demikian. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi meskipun Yesus itu naik ke atas gunung yang paling tinggi, kemudian dia pakai toa agar seluruh bumi mendengarkan. Dengarkanlah wahai seluruh manusia. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang berakal akan nangkap, oh, wakil Tuhan sedang berbicara mewakili Tuhannya untuk supaya kita menyembah kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tapi bukan menyembah kepada yang sumber suara. Karena sumber suara ini cuman alat untuk menyampaikan firman Tuhan tok. Seperti ketika saya berbicara kepada saudara, Anda tidak sedang berbicara dengan HP. Anda mendengarkan HP itu bersuara, tapi itu Anda tidak sedang berbicara dengan HP itu. Anda sedang berbicara dengan Bang Suma, bukan sedang berbicara dengan HP. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sekalipun mengatakan, wahai manusia, ya paman, akulah Tuhan lo. Tidak ada Tuhan selain aku lo, sembahlah aku. Apakah orang berakal menyembah Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sedang mewakili Tuhan untuk mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yohanes 10 itu, Bang, baca nomor 34, 35, 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim, dan firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi Yesus mengaku, akulah Elohim, ya sah-sah saja. Sebagaimana Nabi Musa juga mengaku demikian. Innani anallah. Nabi Musa kemudian berkata di tengah-tengah Bani Israel,
di Gunung Sinai. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah orang-orang Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Nabi Musa tidak disembah. Kenapa? Nabi Musa adalah corong perpanjangan mulut Tuhan kepada Bani Israel. Begitu juga Yesus. Makanya Yesus sendiri mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan ada panahnya sampai tak terhingga. Jadi kalau Bang Suma hari ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, boleh saya mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Boleh. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Ketika Anda berbicara, Bang Suma, saya Iya, dipanggil istri saya. Saya dipanggil istri saya untuk pergi. Ya, Silakan. maaf ya. Nanti kita lanjut di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih, Bang. Oke, saudara, thank you. Ya, semua Bang Tata, salam, selamat pagi. Pagi. Ya. Banyak Diriku kali alasannya. jadi lemas lagi. Tak ada lagi menu makanan siang ini. Lemas lagi. Tinggal nunggu. Banyak alasannya kabur. Ya begitulah teman-teman sekalian. Jadi saudara Kristen ini apa ya bilangnya? Tolonglah bikin seminar rapat. Bagaimana kalau kita datangkan Bang Suma di Gelora Bung Karno, seluruh pendeta kita kumpulkan se-Indonesia, Bang Suma kita undang sebagai narasumber untuk memberikan mata kuliah 3 SKS. Bisa. Bagaimana sudut pandang akal menyikapi secara netral isi Bible? Apa yang mesti akal selami, dalami, kemudian lakukan ketika melihat pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Bible? Seperti apa ilmu pengetahuan menyikapi ungkapan-ungkapan tinta merah di dalam Bible? Kasih Bang Suma 3 SKS saja, atau STT-STT yang ada di Indonesia ini silakan. Kalau Anda ingin mengundang saya gratis memberikan mata kuliah tentang mata kuliah apologetika, silakan undang saya. Ya, saya ikhlas kemudian mengajarkan kalian tentang isi Bible itu. Supaya jangan cuman bisa ini berdoktrin ria, berdogma ria. Jangan. Gitu saudara-saudara. Ada yang bertanya kenapa nggak live sendiri? Nggak. Terlalu banyak Islam yang minta naik. Capek saya minta pilih-pilih mana Islam. Udah dibilang Kristen aja yang naik. Wah, lebih dulu mau naik dia. Belum juga buka koma sudah ngantri. Gimana mau saya menjelaskan kepada orang Kristen? Begitu baru rencana dalam hati buka hari ini buka koma sendiri. Wah, sudah ngantri puluhan orang sampai ratusan orang. Gimana saya? Baru mau nyalakan HP sudah ada permintaan. Lebih banyak saya ngulik-ngulik mengutui mana Islam mana Kristen daripada saya naikkan orang. Astagfirullahaladzim. Nah, itu lagi datang lagi si Inyong tadi ya, keren. Lanjut Bang Inyong. Silakan saudara, mau ngundang saya menjadi narasumber di gereja Anda? Gratis. Supaya kalian saya ajarin Bible, jangan longor kali. Inyong. Iya, Mana? Lanjut. bisa dengar suara saya. Iya, kedengaran Bang, silakan. Bentar lanjut. Jadi saya mau katakan, sudah semua, Iya. bahwa iman Kristen itu sesuatu yang pasti. Iya, pasti Nah, neraka. ketika kita menuhankan Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu jelas bahwa tidak ada keraguan bagi orang Kristen menuhankan Yesus, karena dia pernah eksis, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau umat muslim menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan, kapan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada manusia secara langsung? Dan di mana dan kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya? Itu menjadi pertanyaan kami. Ketika saudara semua mengatakan bahwa kan Yesus itu hanya utusan, kami tidak menolak narasi yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Tetapi jangan lupa, Apa itu? untuk memaknai satu narasi itu tidak cukup dengan satu ayat. Tetapi dalam kitab yang sama, pasal yang sama dalam Yohanes 17, dalam ayat 6 di situ, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Bapa itu adalah nama Yesus sendiri. Karena dalam Keluaran 3 ayat 6, aku telah menampakkan diri kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam nama Yahweh itu aku belum menyatakannya. Apakah nama Yahweh itu bukan nama? Tetapi dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, Tuhan sudah memperkenalkan nama Yahweh itu. Tetapi dalam Keluaran 3 ayat 6, dalam nama Yahweh itu dia belum menyatakan namanya. Berarti ada nama lain dari nama Yahweh itu, nama penyelamat, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat yang lain selain dari aku. Jadi jelas iman Kristen, ketika orang Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan sekedar halusinasi, tetapi itu diucapkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama dan disampaikan langsung oleh murid-murid Yesus, bahkan disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 7, seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Allah yang kekal, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sudah jelas. Nah, kalau saudara semua membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu pernah mati atau tidak? Tidak. Kalau Tuhan itu tidak pernah mati semua, dalam narasi yang disampaikan oleh Nabi Ayub dalam Ayub 19 ayat 25, penebusku yaitu Yahweh akan bangkit dari atas debu. Apakah ya yang diucapkan oleh Ayub bahwa Yahweh itu pernah mati? Tentu dalam kitab Perjanjian Lama Yahweh itu tidak pernah mati, tetapi kalau ayat ini merupakan ayat nubuatan dari firman Tuhan yang digenapkan oleh Yesus dalam kitab Perjanjian Baru, itu jelas membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13, murid-murid Yesus mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas membuktikan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ketika jari Thomas menyentuh lambung, bahkan kedua telapak tangan dari Yesus, maka disitulah Thomas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Pertanyaan saya semua, buktikan Allah Subhanahu wa taala itu pernah menyampaikan nama Allah itu merupakan namanya sendiri, dan kepada siapa dan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nama itu, dan siapa saksinya? Silakan. Oke, baik. Saya selesaikan dulu, saya bantu dulu Anda paham tentang kitab Ayub itu ya. Di dalam kitab Ayub yang Anda baca, di situ Anda harus paham sedikit lagi. Makanya aku bilang undang saya ke gereja kalian memberikan materi. Jadi gini, di situ tidak ada kata penebusku. Di situ hanya ada kata penebus hidup.
akhirnya bangkit di atas debu. Oke, bukan merujuk ke Yesus. Kenapa kalian rujukan ke Yesus? Karena kalian penyembah Yesus. Anda lihat di dalam Yesaya 63. Di situ jelas dikatakan, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang manusia. Yesus itu duta, dia itu manusia, dia itu utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Paham situ? Bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendirilah yang menebus. Jadi kalau Anda baca Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah dia luar kemah, itulah korban penebus salah. Bukan sapinya yang menebus, tetapi Tuhan yang menebus dengan menggunakan media sapi tadi. Bukan berarti sapi itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah korban penebus, berarti sapi itu juga adalah Tuhannya Bani Israel. Kalian ini kerangka berpikirnya memang sudah kacau balau, sudah rusak. Jadi kalau Anda mengambil kitab Ayub, Anda ingin menggunakan itu kepada Yesus, itu tidak cocok. Karena penebus itu hanya Elohim. Kalau Anda berbicara penebus itu adalah yang korban yang dipantek di atas salib, berarti Anda juga harus mengakui bahwa sapi-sapi dan domba-domba yang menebus dosa-dosa Yahudi yang mereka kurbankan itu juga adalah Tuhan. Banyak kali Tuhannya Yahudi karena banyak sapi, banyak domba yang mereka jadikan sebagai penebus dosa. Begitu kawan, itu satu. Yang kedua, coba saya ajarin samamu ya. Tidak ada gelar Tuhan itu dalam bahasa Yunani, itu nggak ada, Cak Kangkung. Gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani Adonai, Elohim, El, kemudian El Shaddai, El Elyon, El Elroy, El Olam, Elohe Yisrael, atau mereka sebut Hashem atau Sefaot dan seterusnya. Tidak ada itu Sus, Andrianus. Apa itu Yesus? Apa itu? Itu nggak ada. Berarti harus merujuk kepada bahasa Ibrani. Nah, kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, berarti namanya adalah Yosua. Kalau berbicara mengenai Yosua, berarti merujuk kepada anak laki-lakinya bin Nun. Anak laki-lakinya Nun lebih dulu menggunakan nama itu, kucluk. Jangan kau tipu dirimu kepanjangan, kasihan kau itu. Jadi orang pertama yang menggunakan nama itu adalah Yosua bin Nun. Berarti nama Tuhan itu Yosua bin Nun, berarti Yosua itu Tuhan gitu. Enak aja. Inilah kontradiksi dalam kitab saudara. Apabila engkau melahirkan, hendaklah engkau menamai Immanuel. Begitu lahir namanya Sus. Katanya Immanuel. Lalu Anda loncat lagi ke Yesaya 14. Yesaya 7:4. Apa urusannya? Saudara nih tak ajarin ya. Lagi-lagi nih orang-orang Kristen ini harus mengundang Bang Sumen untuk ngajarin kalian di gereja nih. Di dalam kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66, sedikit pun tidak ada berbicara mengenai Yesus. Jadi jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi itu, jangan. Ya. Yesaya itu dari kitab bab 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara mengenai Yerusalem dan Yehuda. Oke. Yesus memang betul berasal dari Yerusalem, tapi sayangnya Yesus tidak hidup di zaman Hizkia. Yesus tidak hidup di zaman Ahaz. Yesus tidak hidup di zaman Yotam. Yesus tidak hidup di zaman Uzia. Sedangkan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem itu mencakup zaman Yotam, zaman Uzia, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Belajar lagi Kristen ini. Kalian harus sering-sering dengarkan Bang Suma supaya kalian itu tercerahkan. Ya. Jadi jelas dikatakan di Yesaya itu untuk raja-raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem pada masa Uzia, Yotam, Hizkia dan Ahaz. Bukan zaman Pilatus, bukan. Ayak-ayak wae. Nah, satu terakhir supaya kamu itu bisa sehat. Kamu baca 1 Korintus 8 nomor 6.
Saya ulang, kamu baca nomor 6 bab 8 Korintus 1. Saya ulang lagi, 1 Korintus 8 nomor 6. Saya balik lagi, nomor 6 bab 8 Korintus 1. Paham? Baca itu. Dengarkan. Namun bagi Kristen hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, satu Tuhan saja. Jangan kau tambah-tambahin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau gigit juga nanti kupingmu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan yang independen. Yesus itu Tuhan yang berdiri sendiri. Bapa juga adalah Elohim yang berdiri sendiri. Jangan kau gabung-gabung, kucluk. Jadi kau harus banyak belajar tuh. 1 Korintus 8 nomor 6. Allah cuman satu, dewa cuman satu, yaitu Bapa. Tuhan cuman satu, yaitu Yesus. Jadi Bapa bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Jangan kau gabung-gabung. Ya, ujung-ujungnya Tuhan ternyata Tuhan, bukan Tuhan. Jadi cuman satu Tuhan junjungan, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu pencipta, yaitu Bapa. Yang kau masukkan Yesus di situ, nanti terselip diinjak kakinya sama Bapa. Begitu saudara. Jadi hanya orang yang Kristen yang bisa kemudian menggabungkan antara anak Maria yang bukan Tuhan dengan Kristen yang seenaknya saja menggabungkan antara Kristus penyesat yang datang kepada Kristen dengan Kristus yang asli yang datang kepada Bani Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara supaya, karena tidak ada tema di sini, jadi kemana-mana perginya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang setelahku? Percaya enggak? Dia Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya? Ya, saya akan tanggapi semua ya penjelasan dan pertanyaan dari saudara Suma. Dikerucutkan aja, enggak usah tanggapi itu. Ya. Pasti kau Suma. Tadi Gini, Suma mengatakan. dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Di situ Suma supaya katakan dikerucutkan materi ini. bahwa apakah Anda percaya ayat 19 ini ayat bicara 25 sendiri, di situ tidak ada penebus. bicara Saya baca sendiri ya. dia. Saya baca ya Suma. Anda bicara sendiri, ayat 19 pertanyaan ayat 25. saya. Sebentar Inyong, sebentar. Pertanyaan saya Ya. supaya dikerucutkan materi ini. Apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang? Percaya enggak? Iya, saya percaya. Oke, nah dengarkan 10 detik habis ini. 10 detik Iya. aja. Karena Anda percaya akan ada Yesus palsu, nah tergenapi Yesus palsu itu menyesatkan banyak orang. Dengar, salah satu orang yang disesatkan Yesus palsu itu adalah Anda. Silakan Anda mewakili Yesus palsu itu. Ngomong, Oke. silakan. Bisa saya bantah? Iya, silakan. Ketika Suma mengatakan, kamu percayakah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa di kemudian hari ada yang mengaku bahwa aku adalah Mesias? Ketika saya bertanya kepada Suma, ya, dengan pertanyaan yang sama, ya, ketika Suma muncul kepada seseorang, apakah Suma yang datang itu adalah Suma yang palsu? Itu tidak seperti apa yang saudara Suma pikirkan. Bahwa ketika Yesus mengatakan hal itu, memang akhir zaman ada yang mengatakan, bahkan mengakui bahwa Itu akhir zaman atau Yesus palsunya datang kepada murid Yesus abad pertama? kan Yesus mengucapkan ketika dia ada dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia mengucapkan Tetapi bahwa ayat itu, Yesus narasi yang palsu akan disampaikan. datang kepada Sebentar, siapa? Suma, bagaimana saya mau Jangan menjawab? jangan longor. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama atau nanti datang di akhir zaman? Di akhir zaman. Nenekmu kiper, itulah kau, bukti kau. Karena itu begini, pengikut. Sabar. ketika saudara Itulah Suma bukti mengangkat bahwa kasus kau itu ini, pengikut Yesus palsu itu. saudara Karena Yesus Suma akan palsu itu membawa ada dalam dari sejak kisah para dahulu. rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Tetapi saya mau katakan Suma,
Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, itu bukan Yesus palsu. Seperti yang Suma Buktikan kalau itu bukan Yesus palsu. seperti yang Suma pertanyakan kepada saya. Begini Buktikan. ya, sebentar. Ya, hampir 10 menit Suma berbicara, saya tidak memotong. Ya, karena Giliran kamu saya longor. mau menyampaikan narasi saya, menjelaskan ya kepada rekan-rekan kita yang menonton, mendengar diskusi kita. Suma memotong. Kerucutkan permasalahan dulu, kerucutkan permasalahan. Ketika Anda Jadi begini, mengiyakan adanya analogi Yesus palsu, yang Yesus saudara palsunya itu Suma datang bawa. akhir zaman, itu Anda sudah menipu. Yesus palsunya itu datang kepada murid Yesus. Jangan nipu di sini, jangan nipu. Jangan nipu. Yang nipu siapa, Suma? Kamu mengatakan Yesus palsunya datang di akhir zaman, padahal Yesus palsunya itu datang ke murid Yesus. Makanya baca Siapa? dalilnya. Anak-anakku, inilah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Sekarang itu kapan? Iya, itu tidak masalah dengan ayat itu, Suma. Suma, Sekarang itu maksudnya kapan? Itu tidak masalah dengan ayat itu. Akhir Ketika zaman? orang-orang Yahudi berusaha Akhir zaman atau pada membunuh zaman Yesus, itu? ketika para imam-imam orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, bahkan melontari Yesus dengan batu, di situ membuktikan bahwa perkataan Yesus benar, bahwa zaman Yesus itu sudah ada antikris, ada yang menolak Yesus, termasuk Suma di akhir zaman ini. Monyet. Iya. Nah, Udah, tadi kamu turun, Suma kamu mengatakan lawar, dalam kamu ayat lawar. 19 ayat 20. Udah, Oh, di kamu situ ke tidak gereja, ada colok kata pantat penebus. pendeta. Udah, mulutmu Itu itu modal lebar dadain. cengor. Itu sebabnya apa Udah, yang disampaikan kamu oleh turun. Edis terhadap Bang Suma itu terbukti longor. hari ini bahwa Suma menyampaikan Longor. narasi itu Longor. hanya modal congor. Moderator, Longor. Ya. Ustadz, Longor. Jadi Suma, Longor. Penipu. ketika saya menjelaskan Penipu. Ini pada harus bagian mana ya? pertama tadi diskusi saya dengan saudara moderator. Turun, penipu. saya bertanya kepada Suma, Udah, kamu turun. ya, kapan dan di mana Allah udah, memperkenalkan Udah, namanya saya kepada yang turun manusia kalau gitu. termasuk Udah. Malas aku lihat. kok moderator di mana sih? Parah, Ustadz tidurkah? Moderator juga nggak ada, nggak dikasih kita moderator. Mana ada moderator? Nggak. Padahal aku udah telepon Abu ya Ustad. Mana dia? Tidur atau ngapain? Turun Bang Zuma karena moderator tidak tanggap ini. Kat mana sih Ustaz tidur? Gak ada gambar kah aku? Ya Allah. Masa sih gak ada gambarku? Mama ya Abu ya itu host harusnya kasih. Mana beliau ya?
Musa mempunyai saudara perempuan dan Musa mempunyai saudara bernama Harun yang sama dengan Maryam bernama Harun. Oke. Yang terakhir, ayah Musa dan ayah Maryam bernama sama. Siapa namanya? Imran. Jadi dikatakan bahwa Maryam itu bin Imran dan Musa juga bin Imran. Jadi ini sudah komplit ya, komplit satu keluarga. Jadi Musa dan Maryam sama-sama mempunyai saudara Harun. Musa juga disebutkan mempunyai saudara perempuan dan Maryam mempunyai nama ayah yang sama dengan Musa. Nah, gitu ya Bang Jika. Jadi ini komplit sudah satu keluarga ya. Ini komplit. Udah setuju kan? Bahwa di Al-Quran itu Maryam dan Musa itu bersaudara. Oke? Udah deal kan? Iya. Ya. Tetangga saya ada yang namanya Maryam juga Maria. Kemudian suaminya juga bernama Yusuf. Mana itu? Berarti sama ya. Teman saya itu yang namanya Hadi itu berarti saudara dengan Yesus ya? Karena namanya sama. Gimana dong? Ya, itu kan tidak tercatat dalam Alkitab apa yang Anda katakan. Walaupun tidak tercatat. Jadi ketika kemudian Maria ini disebut sebagai saudara Harun, itu berarti dia itu berasal dari keturunan Harun. Sama seperti ketika dikatakan saya ini adalah anak Makassar. Berarti saya ini adalah orang yang berdarah Makassar. Anak Jakarta berarti orang-orang yang berasal dari Jakarta. Nah sekarang coba Anda jawab kenapa Yesus disebut anak Daud? Ya, karena dia berasal dari keturunan Daud. Iya sama Cahayu. Samanya di mana? Loh, samanya di mana? Sekarang disebut sebagai anak Daud. Anak Daud. Berarti dia anaknya Daud, gitu. Dia keturunan Daud. Berarti sama, berarti longor. Enggak, ini berbeda loh. Itulah yang saya katakan kepada saudara-saudara ini Kristen ini, ya. Tidak ada kemudian mereka ini pernah berbicara mengenai kebenaran. Anak Daud, belum lagi dikatakan keturunan ular beludak. Berarti mereka orang Yahudi ini keturunan ular, gitu. Gitu ya. Keturunan ular mereka ini. Jadi belajar lagi, saudara. Kok belajar lagi? Anda di sini, Anda menarasikan sesuatu yang nggak ada di Alkitab loh. Ketika Anda mengatakan jelas-jelas dikatakan sebagai anak Daud, kok nggak ada di Bible? Iya, itu kan saya katakan tadi. Bertaburan dalil di dalam kitab saudara. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Silsilah loh. Silsilah loh di situ disebut. Anak Daud loh disebut di situ. Daud dan Yesus sesamaan. Kalau saya mau bodoh kayak kamu. Ayo, sejak kapan Daud dan juga Yesus itu sesamaan? Kalau saya mau memperbodoh diri kayak Anda. Tapi itu kan Anda cuma cari anak aja itu. Enggak. Kita buktikan ya. Jadi silakan. Daud punya anak namanya. Sebentar saya bukakan biar jelas ya. Biar saya tunjukkan sama Daud nama anaknya siapa? Ya banyak anak Daud. Ada Salomo. Ya, kenapa langsung Yesus? Kenapa Yesus? Harusnya Daud. Habis itu siapa? Salomo misalnya. Terus siapa lagi? Baru Yesus. Ini kok Daud lalu kemudian Yesus. Jadi Yesus bin Daud, gitu. Kalau Yesus itu kan bin Yusuf. Lah, di situ dikatakan bukan dia disebut anak Daud, bin Yusuf pula. Tidak ada. Baca Matius 1. Yesus bin itu bin Yusuf kalau Yesus. Bin Daud. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus bin Daud. Parah nih bocah. Udah ya? Udah selesai. Kena jidat. Pindah ke tema. Pilih tema yang bagus. Ada, tadi kan saya sudah tunjukkan. Berarti Anda akui ya bahwa Kasih tema host. Bang Ucang kasih tema Kristus palsu penyesat. Kasih tema. Yesus. Gimana? Kristus palsu penyesat. Supaya dialognya terarah gitu loh, dapat poin.
yang jangan-jangan Siapa yang ini? dituhankan Dinda kebenaran Boris ini ya? ini. Iya, iya. Ya betul Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lagi gangguan Kebenaran tidur, menyembah jadi aku ada di jam 11 pagi. Lanjut Gurunda. Yesus. Itu bagus itu Kristus palsu. pengajaran yang harus diketahui nih oleh umat muslim dan juga para nggak cuma satu, ada Yesus palsu juga ya Gurunda ya. Mereka ini Nah, pengikut itu. Yesus palsu ini. Tuh, harus belajar kebenaran. Silahkan Gurunda. Jangan-jangan kebenaran ini pengikut Kristus palsu, benaran? Ya, pasti Itu- Kristen itu ikut Yesus palsu, nggak mungkin tidak. Tanda tanyanya itu kucang onyot. Tanda tanya. Ini ada judges mungkin Oten juga ini ada lambang-lambang itunya yang jemuran itu. Silakan Bunda. Kurasa bukan. Kalau aku sih bukan. Muslim beliau ini. Karena yang ada di Tolong situ yang menggantung, bukan karena anu, menggantung. yang bukan Kristen jangan main. Kayak ayunan. Jika kalian melihat Yesus sedang bergayunan, sama seperti Oh ya udah, Bapak di bawah dulu ya Pak. Kita kasih ruang buat Kristen Pak ya. Aku bilang gitu. Enggak bang Kiki bang. Maksudnya Silakan Pak. apa gitu ya kan, menebus dosa itu harus memakai menumpahkan darah manusia, padahal kan mereka juga pakai tai lembu pun itu sudah terhapus dosanya. Ya, betul. Dulu. Nanti dulu Karena Pak, kita- doktrin dari Kristus palsu itu yang masuk ke mereka. Silakan kebenaran. kebetulan. Kalau kami di sini kebetulan Bunda. Kebetulan dia ini. Kebetulan ada Kebenaran menyesatkan dari komal ke komal ini. Sekarang mau diluruskan. Silakan. Kok diam dia? Oh ini ya gara-gara Yesus bin Daud ya. Kau terkejut ya Bang? Yesus bin Daud. Bukan terkejut sih. Ini Anda bernarasi nggak berdasarkan data gitu loh. Loh, datanya Matius 1 itu Yesus bin Daud. Kok ketawa? Cuma Anda ini udah lama berdiskusi kok masih gimana gitu ya? Dalil kan Anda bicara dalil kan? Bicara dalil kan? Saya paling nggak suka Anda mengatakan- berbicara dalil kan? Iya, saya bicara Ya, dalil. sekarang di Matius 1 nomor 1 apa bacanya? Inilah silsilah Yesus bin Daud. Ikut nangis, itu kan dalil. Bukan nangis sebenarnya. Ini kan saya Lalu? tadi Anda setuju nggak apa yang saya katakan tadi berdasarkan ayat Al-Quran? Setuju nggak? Setuju, cuman masalahnya makanya saya kembalikan karena ketidakpahaman saudara. Ketika dikatakan dalam surah Maryam ukhti Harun, itu berbicara mengenai keturunan Harun. Itu di Matius 1 kan dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Tidak anak Daud, dikatakan Abraham. keturunan di situ, tidak dikatakan Anak- keturunan. Hei, di situ tidak dikatakan keturunan. Dia mengatakan begini, Sefer Teledot Yesua Hamasya ben David Ben ben Abraham. Ketemu kan? Ya ketemu kacau ini. Kacau kitab kamu ini kacau. Ini dikatakan Kacau kitab kau ini kacau. Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Nah itu Jadi, kacau enggak itu? Kacau tidak itu? Kacau enggak? Kacau enggak? Sesaman tidak Daud, sesaman dengan Abraham. Kacau enggak? Kacau enggak? Kalau Anda tidak mengerti kacau jadinya. Kalau Iya Anda mengerti, sama. kacau. Kalau Anda tidak ngerti Quran kacau kibinirin. Apa sih Jadi, orang ini? Sekarang saya tanya sama Anda, berarti Apa? Maryam Apalagi? itu bukan saudara Apalagi? Harun. Apalagi? Berarti Apalagi yang Maryam Anda bukan ingin saudara tanya? Harun. Ya. Apa? Maryam itu bukan saudara Harun. Dia itu ukhta Harun, saudara Harun, keturunan kan? Harun. Sama seperti saya, saudara Sultan Hasanuddin. Paham? Saya ini saudaranya Sultan Hasanuddin. Asal Anda tahu, saya ini saudaranya Arum Palaka, ngerti? Bukan berarti saya sesama dengan mereka. Sama seperti Yesus anak Daud, kucluk. Alamak.
Al-Quran juga ditolak. Ini Juma ini. Kamu terima enggak Yesus itu anak Daud? Ya anak Daud, anak Abraham. Nah, sekarang sesama enggak mereka? Maksudnya gimana sesamaan? Ku lempar juga kau bata merah ya. Sesama enggak Daud dengan Yesus? Sesama apa? Sesaman kucluk. Oh, sejaman bilang dong, jelas dong. Sejamannya tidak dong. Iya tidak. Terus kenapa dikatakan sebagai anak Daud? Oke, saya buktikannya bahwa mereka itu tidak sejaman. Kenapa? Iya, semua orang tahu. Tapi kenapa kita mau mengatakan dia anak Daud? Berarti kamu mengakuikan bahwa Yesus dan Daud tidak sejaman. Nah, berarti Yang saya pertanyakan di sini, Dompala, yang saya pertanyakan, kenapa kita mau mengatakan dia anak Daud? Ya karena dia keturunan Daud. Iya sama itu, Harun, Kopla. Tunjukkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Maryam itu keturunan Harun. Iya itu Ukhta Harun, itu buktinya sama seperti anak Daud. Sama kalau saya bertanya kepada kamu, coba kau tunjukkan kepada saya, kau tunjukkan kepada saya kalau Daud itu punya istri, anak istrinya itu kemudian bernama Yesus. Tunjukkan, di mana itu tertulis? Di mana? Istri Daud melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu di mana? Ya itu nggak ada dong. Iya. Berarti salah. Berarti kitabmu itu salah. Kenapa dia dikatakan Ini Jumai. Yesus anak Daud? Salah berarti. Berarti Yesus itu salah. Kitabmu salah mengatakan Yesus anak Daud. Nah, inilah kibiniri. Kalau di dalam Al-Quran itu satu yang perlu kamu pahami, Nabi Muhammad SAW itu tahu bahwa Maryam dan Harun itu tidak sesamaan. Nabi Muhammad SAW itu sudah tahu sejak awal bahwa Maryam ibunda Isa alaihissalam hidup zaman setelah zaman Harun. Maka tidak mungkin beliau kemudian merujuk pada pada kitab yang kalian pakai itu, kitabnya orang Yahudi. Nggak mungkin. Tidak mungkin kemudian Nabiku merujuk kepada kitab Anda. Tidak ada pemahaman Rasulullah bahwa Ukhta Harun itu bermakna saudara secara kandung. Nggak ada. Kalau kau memaksakan itu, saya juga paksa kau untuk supaya menunjukkan istri Daud melahirkan Yesus. Bisa nggak? Oke, saya tunjukkan ya bukti ya. Silakan. Di sini kan setelah ayat 1, saya buktikan secara Alkitab nih ya. Ini silakan. Setelah ayat 1 Saya 5 menit lagi Abraham ibadah ya. memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi ini jelas bahwa Yesus tidak sezaman dengan Daud. Iya sudah, tapi kenapa dikatakan anak Daud, kucuk? Saya ngerti Yesus tidak sesaman Daud, tapi kenapa dikatakan Yesus bin Daud? Kenapa dikatakan Yesus itu bin Daud? Karena dia keturunan Daud. Iya sama tadi. Kampret. Sekarang Udah. Kamu itu memang dongot dari dulu itu dongot. Silakan Dinda dilanjut diambil alih. Saya ibadah dulu. Aduh, Juma. Jadi salah Bibelmu yang mengatakan Yesus itu bapaknya bernama Daud ya, salah ya. Kau harus paham itu. Bibelmu itu koplak. Bapaknya Daud kok. Itu Roma 1 itu salah. Koplak itu namanya, koplak. Enggak ada itu. Ada, coba kamu baca kemudian Roma 1 nomor 3 apa yang dikatakan di sana? Yesus berasal dari sperma. Oke, saya baca. Silakan. Roma berapa? Ya, Roma 1 nomor 3. Oke, Roma 1 nomor 3 ya. Oke, Yes. baca ya. Bunda Rahma bisa buka kamera. Tentang anaknya yang Silakan, daging Bun. diperanakan Minta dari tolong, Bun. keturunan Daud. Roma 1 Terus nomor 3. ada dikatakan dari sperma Daud. Gimana sih kamu? Iya. Sabar Kibiniri, sabar. Sejuta mata memandang. Tereng. Roma 1 nomor 3. Seperti biasa Bunda, Alkitab sabda
Nih, tuh, lihat Itu tuh. dalam bahasa Inggris sperma. Kenapa ke situ, Bun? Nah, tuh, Saya sudah tuh. tahu kamu ini cuma. Tuh, Saya sudah tahu. keturunan Daud. Udah. Turun, Bun, di angka 4690, Bun. Keturunan. Oh, Bun, sabda ya? Bunda enggak masuk ke situ. Masa sudah di training berapa kali, masa masih begitu, Bun? Ayo, Bunda cantik, silakan. Iya. Saya kalau lihat Bible itu lari ke situ. Karena saya nggak mau dibodohi. Makanya saya lari ke Bible Sabda. Sabar ya teman-teman, ini ujian. Yesus ternyata berasal dari sperma Daud. Dari tadi Juma bernarasi. Ini dia. Ini dia si Cali. 4690. 4690. Ke bawahnya, Bun. Sperma. Jadi terjemahannya adalah tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Wih, kan nggak mungkin sperma berabad-abad bisa hidup ya, Gurunda ya. Ya, Sperma itu tuh dia. 3 hari mati gitu kan. Nah, gimana dong? Jadi kalau saya mau menggunakan kepalanya, kebenaran masuk di otak saya. Kalau saya andaikan bisa kepalanya kebenaran itu disimpan di leher saya, di kepala saya, maka saya akan mengatakan begini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Jadi kelamin Daud, mohon maaf nih, kalau kepalanya kebenaran nih yang saya pakai. Kelamin Daud itu memanjang, cukup masuk ke Inilah ya, ini- alat vitalnya ini- Maria. Jumlah ini membodohi 540 Jadi kelamin masuk ke alat vitalnya Maria, Jumlah ini menyemprotkan melemot sperma. orang Sweet. yang sedang Nah, menonton. lahir Yesus. Itu kalau Nah, saya itu udah- pinjam kepalamu. Itu kalau saya pinjam kepalamu, maka narasinya begitu. Kelamin Nah, tapi Daud cuma nggak bisa memanjang dibantah. sampai ke Maria, sampai dia kemudian menyemprotkan sperma masuk. Lahirlah Yesus. Itu kalau saya pakai kepalamu. Sekarang yang Anda perlu buktikan bukan ini, yang perlu Anda buktikan di mana dikatakan Maria itu keturunan Harun. Bukan Bisa nggak Anda itu, ini buktikan? saya memberikan kamu perimbangan supaya kamu itu sadar, supaya kau belajar. Jangan kau melihat kuman di seberang lautan, sementara gajah sudah keluar masuk di mata kau nggak sadar. Kitabmu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus ini berasal dari sperma Daud. Sekarang sperma itu berasal dari si Ucok. Sejak kapan si Ucok bertemu dengan Maryam, Ucoknya Daud? Sejak kapan? Kok ada spermanya Daud terlempar sejauh itu? Hah? Yang nggak ada itu kan saya katakan dari tadi. Apa bahwa ini keturunan dalil? Ini dalil. Ini dalil. itu dimasukkan keturunan. Tentang Iya, anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma kedak Oke, kau. sebentar. Kalau kita lihat silsilah Yesus, Kok jadi silsilah pula kau membahas? Kau jangan kemudian meluruskan itu. Saya membaca di Biblemu. Saya baca di Biblemu dikatakan begini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Itu yang tertulis. Kau mau pembenaran seperti apa? Sisianya sampai kau megap-megap pun percuma karena tertulis demikian adanya. Kalau saya pinjam batok kepala kau itu, maka saya akan mengatakan, oh ternyata kelamin Daud itu jalan kaki menuju ke rumahnya Maria. Tengah malam dia masuk tuh, menyemprotkan sperma. Oh lahirlah Yesus, maka Yesus disebut Yesus anak Daud. Itu kalau saya minjam kepala lo, karena jelas di dalam kitab lo sendiri tertulis dengan jelas di sana tanpa keraguan. Orang-orang semua paham kitabmu itu menceritakan tentang Yesus. ya jadi benar. Waduh, Dia takut Bang lari. dia. Aduh. bukan ini Oten, sama oten, tritung-tritung keben karena mereka baru lihat gitu loh, Bre. Ternyata ada di kitabnya kalian itu sperma.